Shalom Bapak Ibu Saudara semua. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya Pendeta Yonatan Suitela, Ketua Majelis Jemaat GPIB Bukit Kasih Sungai Penuh Mupel Jambi. Mari Bapak Ibu Saudara kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk semua kasih dan kebaikan Tuhan yang menyertai kehidupan kami. Kami akan membaca sabda Tuhan. Kami mohon kiranya hikmat Roh Kudus menaungi hati dan pikiran kami untuk kami mengerti segala maksud dan kehendak Tuhan, dan kami pun dikuatkan untuk melakukannya. Ampuni kami akan segala salah dosa kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Allah Bapa di sorga. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, bacaan kita pada pagi ini diambil dari kitab Yeremia 33 ayat 14 sampai 18. Yeremia 33 ayat 14 sampai 18, demikian firman Tuhan. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menepati janji yang telah kukatakan kepada kaum Israel dan kaum Yehuda. Pada waktu itu dan pada masa itu aku akan menumbuhkan tunas keadilan bagi Daud. Ia akan melaksanakan keadilan dan kebenaran di negeri. Pada waktu itu Yehuda akan dibebaskan dan Yerusalem akan hidup dengan tentram, dan dengan nama inilah mereka akan dipanggil Tuhan keadilan kita. Sebab beginilah firman Tuhan, keturunan Daud tidak akan terputus duduk di atas tahta kerajaan kaum Israel, dan keturunan imam-imam orang Lewi tidak akan terputus mempersembahkan korban bakaran di hadapanku dan membakar korban sajian dan mengorbankan korban sembelihan sepanjang masa. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan kita kembali diperdengarkan firman Tuhan. Tuhan berjanji akan memulihkan Yerusalem dan Yehuda yang sudah hancur. Yang hancur itu akan dibangun kembali. Kehidupan mereka yang tadinya hina dan rendah akan kemudian menjadi terpuji dan terhormat. Mereka yang tadinya berdosa dan najis akan kemudian ditahirkan oleh Tuhan. Mereka yang tadinya dimurkai oleh Tuhan akan diampuni dan dikasihi oleh Tuhan. Tuhan akan menepati janjinya. Lalu kemudian apa dan bagaimana caranya Tuhan memulihkan Yerusalem dan Yehuda itu? Ayat 15 katakan, aku akan menumbuhkan tunas keadilan bagi Daud. Tunas itu artinya kecambah, masih kuncup. Kan masih kecambah, masih kuncup. Mana bisa yang kecambah, yang kuncup ini mewujudkan janji Tuhan untuk memulihkan Yerusalem dan Yehuda. Lagi pula kenapa harus tunas begitu? Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tunas ini bukan tunas yang lemah dan tidak berdaya. Tunas ini adalah Mesias yang membawa kehidupan baru. Tunas adalah simbol harapan akan hidup yang baru. Harapan kehidupan yang baru itu akan diwujudkan melalui kehadiran Sang Mesias yang datang untuk memulihkan Yerusalem dan Yehuda. Tunas itu akan mewujudkan keadilan dan kebenaran Allah. Nah, lalu kemudian Bapak Ibu Saudara, sesudah tunas keadilan itu datang, maka kemudian Yehuda akan dibebaskan, Yerusalem akan hidup dengan tentram, dan mereka, umat Tuhan, akan dipanggil dengan sebutan Tuhan keadilan kita. Bapak Ibu Saudara, tadinya ketika bangsa Israel berada di pembuangan, tidak ada raja Israel yang memerintah. Tidak ada imam-imam yang mempersembahkan korban kepada Tuhan. Tetapi nanti ketika janji Tuhan itu digenapi, pemerintahan yang berasal dari keturunan Daud akan berlangsung selama-lamanya. Dan keturunan Lewi akan menjadi imam di sepanjang masa. Dan kita melihat dalam perjanjian baru, bahwa tunas ini menunjuk kepada Yesus Kristus. Tuhan Yesus adalah penggenapan janji Allah. Bagaimana kemudian Bapak Ibu Saudara kita merefleksikan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Bapak Ibu Saudara,
Tuhan pasti menepati janjinya. Tuhan tidak pernah lalai untuk menggenapi janjinya. Janji keselamatannya, janji pemulihannya, dan janji berkat-berkatnya pasti akan digenapi. Masalahnya, banyak orang Kristen yang tidak mau menunggu janji Tuhan itu. Banyak orang Kristen yang terkadang tidak percaya dengan janji Tuhan itu. Orang bilang, kalau janji Tuhan itu nyata, kenapa keluargaku punya banyak masalah? Kalau janji Tuhan itu sungguh, kenapa usahaku kok tidak maju-maju? Kalau memang janji Tuhan itu nyata, kenapa bangsaku sekarang ini menghadapi banyak sekali bencana? Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seringkali kita mengukur penggenapan janji Tuhan itu dengan pikiran kita. Penggenapan janji Tuhan itu harus sesuai dengan maunya aku, waktuku, dan caraku sendiri. Padahal waktu dan cara Tuhan itu jauh lebih baik daripada yang kita pikirkan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, memang jujur kita akui sulit untuk meyakini janji Tuhan ketika kita ada dalam penderitaan dan rupa-rupa duka cita. Sulit sekali untuk meyakini janji Tuhan dalam kondisi yang berat dan terpuruk. Seperti bangsa Israel ketika mereka hancur. Mungkin muncul pertanyaan, mana mungkin bangsa Israel yang sudah hancur dan porak-poranda ini bisa pulih kembali? Dan ketika kita mendengar janji Tuhan, mungkin dalam hati kita juga bertanya, mana mungkin keluargaku bisa pulih? Mana mungkin gereja kami bisa dipulihkan? Dan mana mungkin bangsa kami ini bisa pulih dari semua bencana yang sedang terjadi? Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus, wajar dan manusiawi kita bertanya seperti itu. Tapi jangan batasi janji Tuhan itu dengan pikiran kita yang sempit dan terbatas. Pagi ini firman Tuhan menguatkan kita bahwa janji Tuhan akan digenapi. Tuhan tidak pernah terlambat menepati janjinya. Pada waktu dan dengan cara Tuhan, Tuhan akan menggenapi janjinya. Dan janji Tuhan itu adalah ya dan amin di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita berdoa. Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus, janji-Mu untuk memulihkan kehidupan kami umat Tuhan sungguh digenapi. Dan kami boleh berpegang kepada janji Tuhan dalam kehidupan keluarga kami, gereja kami, juga bangsa kami, bangsa Indonesia. Kami bersyukur Bapa di sorga, karena kami boleh berpengharapan di dalam iman kepada janji Tuhan. Dan Engkau tidak pernah mengecewakan kami dengan semua janji-janji-Mu yang pasti kekal dan abadi. Maka biarlah kami memasuki hari yang baru untuk terus menatap kepada janji Tuhan. Bersama dengan kehidupan kami masing-masing, keluarga kami, dalam bidang pekerjaan kami, persekutuan, pelayanan kesaksian, bahkan bangsa kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami serahkan kehidupan kami semua ke dalam tangan Tuhan. Ampuni kami akan segala salah dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepada Allah Bapa di sorga. Amin. Kami mengucapkan selamat pagi dan selamat menjalani hari ini bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.